Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kesempatan hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam School of Success. Kita akan masuk pada bab yang ke-6 mengenai nama Bapa yang sebenarnya. Nama Bapa yang sebenarnya ini bukan berbicara tentang Bapa di duniawi, tetapi kita akan membahas tentang Bapa di sorga. Nama Bapa yang sebenarnya adalah dari kata Ibrani Yod He Vav He, yaitu kalau dalam bahasa Indonesia YHWH dan dibaca Yahweh, saudara. Nah, ketika banyak orang Kristen ditanya mengenai nama Bapa yang sebenarnya, mereka sulit untuk menjelaskan. Ketika ditanya tentang baptisan air, mereka bisa menjawab. Mereka membuka Bible, memberikan ayat-ayat referensi, dan memaparkan dengan jelas. Ketika ditanya mengenai siapa itu Yesus, mereka membuka Bible, mengeluarkan ayat-ayat referensi, dan menjelaskan dengan jelas. Nah, ketika ditanya mengenai Roh Kudus, mereka membuka Bible dan menjelaskan dengan ayat-ayat referensi dengan jelas. Namun ketika ditanya siapa nama Bapa di sorga, terkadang banyak orang Kristen sulit untuk menjelaskan, bahkan membuka referensi yang lain di luar Bible. Padahal semua sudah ada di dalam Bible ini, saudara. Di Bible original kita akan menemukan bahwa nama Bapa di sorga bukan Allah, tetapi Yahweh, saudara. Nah, ayo kita akan melihat sejarah mengenai masuknya sebuah keyakinan atau agama di Indonesia. Kalau kita melihat, menelusuri sejarah di Indonesia, kita akan menemukan ada berbagai macam keyakinan-keyakinan yang muncul di Indonesia. Yang pertama kita akan menemukan yang istilahnya animisme. Apa itu animisme? Suatu kepercayaan, keyakinan kepada roh-roh orang mati mendiami pada suatu benda-benda tertentu. Misalkan pada batu, pohon, gunung, saudara. Nah, inilah yang dinamakan animisme. Tetapi ada istilah lain yang bernama dinamisme. Dinamisme ini adalah suatu keyakinan adanya kekuatan supranatural pada benda-benda yang dikeramatkan, seperti keris, samurai. Biasanya seperti itu, saudara. Kemudian apalagi kuburan, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan menemukan yang namanya totemisme. Totemisme ini apa? Sebuah kepercayaan yang meyakini suatu binatang, hewan, dianggap sebagai suatu yang suci, sakral, dan mempunyai kekuatan supranatural seperti sapi, ular, harimau, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang muncul di sejarah di Indonesia. Kemudian berlanjut masuknya agama yang pertama kali di Indonesia adalah Hindu-Buddha. Hindu-Buddha masuk pada abad yang ke-4 sampai abad yang ke-5 Masehi. Nah, masyarakat Indonesia mulai mengenal yang namanya Tuhan. Tuhan mereka panggil dengan sebutan Sang Widi, Brahmana, Wisnu, Siwa. Lalu kemudian berlanjut dengan masuknya Muslim di Indonesia pada abad yang ke-8 Masehi, melalui jalur perdagangan, melalui jalur pendidikan. Seiring berjalannya waktu, penyebaran agama Muslim ini cukup sangat kuat, saudara. Sehingga mereka tidak lagi menyebut Tuhan mereka Sang Widi, Brahmana, Wisnu, Siwa, tetapi mereka mengganti dengan sebutan Allah SWT atau Allah, saudara. Nah, karena begitu luasnya, begitu cepatnya penyebaran agama Muslim di Indonesia, dan sehingga hingga kini agama Muslim di Indonesia menjadi agama yang mayoritas. Mereka mengetahui, mereka memanggil Tuhan mereka dengan sebutan Allah. Nah, berdampak pada saat kekristenan masuk di Indonesia, saudara. Kekristenan pertama kali masuk di Indonesia pada abad ke-16. Pada saat itu melalui penjajahan tentara Portugis. Nah, agama Kristen masuk melalui penjajahan dan mereka juga menyebarkan Injil. Dan semakin berkembang di Indonesia, apalagi dengan masuknya Belanda, VOC, pada abad 16 itu penyebaran agama Kristen pertama kali masuk di wilayah daerah Maluku, Saparua, Sulawesi,
Sulawesi Tengah khususnya, lalu Sulawesi Utara, di Sulawesi Selatan di wilayah Tanah Toraja, saudara. Nah, inilah yang terjadi. Kemudian munculnya penerjemahan Bible. Penerjemahan Bible. Nah, Bible yang dibawa oleh tentara pasukan dari penjajah Portugis itu di dalam bahasa Jerman. Nah, tentunya masyarakat Indonesia ingin membaca Bible. Mereka tidak memahami bahasa Jerman. Nah, oleh karena itu, Bible harus diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Nah, inilah yang merupakan kesulitannya. Tidak menemukan seorang penerjemah yang punya dasar pengetahuan teologia. Tetapi malah yang ditemukan adalah seorang yang ahli bahasa. Memang benar untuk menerjemahkan sebuah bahasa, kita memilih seorang ahli bahasa. Tetapi tentunya sangat berbeda ketika menerjemahkan firman Tuhan, menerjemahkan Bible. Diperlukan orang yang punya latar belakang teologi pula, saudara. Nah, inilah yang menjadi sebuah awal daripada kesalahan mengenai penerjemahan dari kata bahasa Jerman, kata God, G-O-T-T, dalam bahasa Inggris God, G-O-D, saudara. Lalu kata God diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan sebutan Allah. Ya, ada yang menyebutnya Tuhan. Nah, inilah yang terjadi, rentetan-rentetan latar belakang inilah yang terjadi. Sehingga masyarakat mengenal bahwa yang namanya Tuhan harus disebut sebagai Allah. Jadi, pemahaman orang Kristen secara umum hingga hari ini, mayoritas kekristenan di Indonesia, mereka menyebut Tuhan itu sebagai Allah. Jadi Allah itu bagi orang Kristen umumnya adalah sebagai sebutan. Sementara bagi orang Muslim, Allah itu adalah nama Tuhan mereka. Nah, satu kata yang memiliki dua arti. Nah, satu kata bisa memiliki dua arti. Tentunya tidak mungkin, saudara. Yang satu menerjemahkan sebagai personal name bagi orang Muslim. Allah itu adalah personal name. Bagi orang Kristen, Allah itu sebagai sebutan, panggilan. Nah, tentunya tidak bisa, saudara. Contoh, nama saya Yohanes. Lalu, Yohanes ini dijadikan sebuah sebutan. Apakah bisa? Ya, kalau dipaksakan pasti bisa. Tetapi tentunya aneh, bukan? Nah, nggak bisa, saudara. Satu kata, kalau memang itu adalah nama, ya harus nama. Kalau itu adalah sebutan, ya harus sebutan. Kalau sebutan Tuhan, itu adalah panggilan, jabatan, saudara. Panggilan untuk jabatan, sebutan, saudara. Nah, sementara Tuhan nggak bisa menjadi sebuah nama. Nah, hal ini yang menjadi polemik, kebingungan-kebingungan yang terjadi dalam penerjemahan. Lalu kebenaran firman Tuhan yang terungkap di dalam Daniel 12 ayat 4. Daniel 12 ayat 4 dikatakan demikian, tetapi engkau, hai Daniel, sembunyilah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan berlari kian kemari dan pengetahuan akan bertambah. Firman Tuhan datang kepada Daniel dan berkata bahwa di akhir zaman orang yang mempelajari firman Tuhan akan mendapatkan pengetahuan firman itu, dan pengetahuan itu akan bertambah, semakin progresif, saudara. Nah, karena itu jika kita melihat bagaimana mempelajari firman Tuhan di akhir zaman ini, sehingga pengetahuan itu bertambah, salah satunya adalah mengenai keselamatan. Keselamatan bukan karena usaha upaya manusia, tetapi keselamatan itu murni karena anugerah, karena inisiatif, karena idenya Yesus Kristus atas saya, atas saudara. Nah, karena itu, saudara, pemahaman yang seringkali terjadi pada kekristenan mayoritas, mereka mempercayai bahwa memang keselamatan itu adalah anugerah Tuhan, tetapi harus diimbangi dengan usaha upaya. Nah, puji Tuhan, di gereja kami, gereja HHS, kita mengenal bahwa ada 3 pilar
nama Bapa di surga adalah Yahweh, pilar yang pertama. Pilar yang kedua, bahwa Yesus Kristus yang menjadi pusat penyembahan. Pilar yang ketiga, yang diberitakan, yang disampaikan di atas mimbar adalah Injil, anugerah, dan kebenaran, saudara. Nah, inilah yang menjadi pilar dari gereja Yesus Hidup Sejati, tempat di mana kami bertumbuh, kami bersama-sama untuk melayani. Nah, Daniel mengingatkan kepada kita bahwa firman Tuhan itu progresif, alami kemajuan-kemajuan di dalam pemahaman-pemahaman. Saudara, memang firman Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tetapi penafsirannya, pemahamannya, itu yang alami progresif, saudara. Nah, karena itu kalau kita melihat dalam Yesaya 42 ayat 8 sekarang. Akulah Yahweh, itulah namaku, dan aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain dan pujianku kepada patung. Bapa tidak mau namanya diganti dengan sesembahan lain, apalagi kita umatnya menyembah nama lain. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan menyingkapkan sebuah kebenaran mengenai nama Bapa di surga adalah Yahweh, apakah kita sebagai umatnya mau mengganti dengan nama yang lain, saudara? Ayo, hari ini saya sampaikan untuk supaya kita mengenal bahwa nama Bapa di surga adalah Yahweh, bukan Allah, saudara. Kita kembalikan apa yang bukan menjadi milik kita. Ya, Allah itu dari bahasa Arab dan milik kepunyaan orang Muslim. Tuhan orang Muslim namanya Allah. Nah, Tuhan orang Kristen tidak ada kata al di dalam bahasa Ibrani, tetapi kita menyebutnya El Shaddai, Elohim, untuk sebutan yang jamak, saudara. Jadi sebagai sebutan, bukan nama. Nah, kalau kita membahas tentang Yahweh, Yahweh adalah the personal name, nama, ya, pribadi yang mempunyai nama. Dianjurkan kepada semua murid SOS, School of Success, untuk membaca ayat di dalam Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai ayat 22. Di sana peristiwa di mana Musa saat itu pertama kali mengalami perjumpaan dengan Tuhan pada sebuah semak belukar yang menyala. Dan di situ seolah-olah semak itu mengeluarkan suara, padahal Tuhan sendiri yang menyatakan dirinya lewat semak belukar yang menyala itu. Dan ketika Musa hendak mendekat, lalu Tuhan menegur untuk melepaskan kasut pada kaki Musa. Lepaskan kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tempat yang kudus. Lalu Musa bertanya, engkau siapa? Tuhan itu siapa? Ya. Lalu Tuhan sendiri menjawab bahwa dia menyatakan sebuah eksistensinya dengan sebuah kalimat, yaitu aku ada yang aku ada. Jadi Tuhan sendiri menjawab dalam bahasa Ibrani, Eye, Asher Ehye, yang artinya aku ada yang aku ada. Nah, beberapa ahli teologi menafsirkan bahwa makna dari jawaban Tuhan kepada Musa itu adalah Tuhan sedang menyatakan keberadaan dirinya sebagai yang maha kuasa, sebagai yang dahsyat kekuatannya, yang luar biasa, saudara. Nah, bahwasanya Tuhan bagi Musa dan orang Israel bukanlah Tuhan yang tidak bergerak, Tuhan yang hidup tentunya, saudara. Nah, karena itu dia menyatakan sebuah eksistensi, keberadaannya, bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan mereka. Dari pernyataan Tuhan ini mengandung sebuah muatan teologis yang luar biasa bagi Musa, bahwa Tuhan yang akan mengutus Musa, Tuhan yang penuh kuasa, yang senantiasa selalu ada bagi Musa, bangsa Israel, saudara, untuk membawa mereka keluar dari tanah perbudakan, yaitu Mesir, saudara. Nah, Keluaran 3 ayat 15 sekarang dikatakan demikian. Dan Elohim berfirman lagi kepada Musa, katakan demikian kepada Bani Israel, Yahweh Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Isa, Elohim Yakub, telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagi
teguh turun-temurun. Nah, dari pernyataan ini, Yahweh sedang berbicara kepada Musa. Dan setiap kita yang percaya bahwa nama yang disembah nenek moyang kita hanya ada satu nama, yaitu Yahweh, saudara. Yang harus diingat secara turun-temurun dan tidak ada yang lain. Nah, Yahweh sedang memperkenalkan namanya. Dengan demikian pernyataan dan inisiatif Tuhan sendiri untuk menyatakan nama pribadinya sebagai Yahweh, yang adalah Yahweh, the personal name, saudara. Nah, kita dapat melihat tujuan Yahweh memperkenalkan namanya. Tentunya kalau seseorang yang punya nama, lalu dia memperkenalkan namanya, punya tujuan supaya tidak salah panggil, ya, tidak salah menyebut. Nah, apakah sebenarnya yang Yahweh inginkan, saudara, dari umatnya, agar setiap kita yang percaya mengalami pembaharuan dalam kebenaran dan menjadi lebih baik, teguh di dalam iman. Inilah yang Tuhan mau, saudara. Nah, Abraham, Ishak, dan Yakub menyembah Yahweh. Lalu nama itu kekal turun-temurun dari generasi kepada generasi yang harus diingat oleh semua orang, saudara. Nah, Keluaran 3 ayat 15 tadi mengingatkan bahwa Bapa Yahweh yang sedang menyatakan bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan, pribadi yang berkuasa, dan keberadaannya itu hidup di antara saya dan saudara. Nah, Yahweh namanya, saudara. Nah, kemudian di Amsal 18 ayat 10, nama Yahweh adalah menara kekuatan. Orang benar berlari ke dalamnya dan dia akan ditinggikan. Saudara, nama Yahweh itu adalah nama yang kuat, teguh, menara. Nah, saudara, ya, jadi inilah yang perlu kita pahami. Saudara sering menyebut kata haleluya. Haleluya dari dua kata, yaitu kata halelu dan ya. Haleluya dari kata dasar halal, yang artinya memuji, yang artinya memuliakan, saudara. Ia itu adalah Yahweh, singkatan dari Yahweh, ya. Nah, kemudian kalau kita menemukan kata haleluya dalam kitab Mazmur, akan kita temukan sebanyak 24 kali. Lalu dalam kitab Wahyu juga kita akan banyak menemukan kata haleluya. Kata haleluya seringkali diterjemahkan puji Tuhan. Dalam kamus bahasa Indonesia, Bible LAI, saudara, ditulis bahwa arti haleluya adalah memuji Tuhan atau pujilah Tuhan. Nah, sebenarnya kata Tuhan itu sebutan. Ya, itu adalah nama Yahweh. Ya, harusnya memuji Yahweh. Nah, Mazmur 106 ayat 48, diberkatilah Yahweh, Elohim Israel dari kekal sampai kekal. Semua bangsa akan berkata, amin, haleluya. Saudara, para malaikat pun memuji Yahweh di sorga. Firman Tuhan berkata, ada nyanyian pada Yahweh. Arti teologisnya adalah haleluya. Pujilah Yahweh, saudara. Saudara bisa menemukan dalam Wahyu pasal 19 ayat 1 dikatakan, dan setelah hal-hal itu aku mendengar suara yang nyaring dari kerumunan banyak orang di dalam surga yang mengatakan, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan hormat kuasa ada pada Yahweh Elohim kita. Kalau kita lompat lagi ayat yang ketiga, dikatakan apa? Dan mereka berkata untuk kedua kalinya, haleluya, dan asapnya membumbung sampai selama-lamanya. Ayat 4, Wahyu 19 ayat 4, dan ke-24 tua-tua, keempat makhluk itu tersungkur. Mereka menyembah kepada Elohim yang duduk di atas tata seraya berkata, amin, haleluya. Saudara, lebih lagi, kita akan menemukan di ayat yang kelima, saudara. Dan keluarlah suatu suara dari tata itu sambil berkata, pujilah Elohim kita, kamu semua para hambanya,
dan kamu yang takut akan Dia, dan kamu yang kecil, kamu yang besar. Ayat 6 berkata demikian, saudara. Dan aku mendengar suara kerumunan banyak orang, dan seperti desau air bah, seperti bunyi guntur yang keras mengatakan, haleluya, sebab Yahweh Elohim penguasa semesta memerintah. Dari ayat-ayat ini, saudara, kita akan melihat aktivitas pujian di surga, di mana umat pilihan Tuhan yang diselamatkan dari para malaikat memuji Tuhan, mereka bersorak haleluya, saudara. Jadi kalau saudara menolak atau tidak setuju tentang nama Bapa di surga adalah Yahweh, berarti tidak menyebut haleluya. Nah, sementara kekristenan secara mayoritas mengenal haleluya, saudara. Tetapi menolak Yahweh itu sesuatu yang aneh sih. Tetapi saya percaya setelah saudara mendengarkan pengajaran ini, saudara diperbaharui budi saudara, saudara mendapatkan pemahaman yang baru. Nah, nama Bapa yang sebenarnya sekarang, saudara. Nama Bapa yang sebenarnya. Di sini kita akan melihat beberapa pendapat mengenai penyebab memudarnya nama Yahweh dalam kehidupan bangsa Israel, dalam kehidupan orang Yahudi, saudara. Bahkan sampai kekristenan sekarang ini, kenapa sih kok orang tidak mengenal nama Yahweh lagi? Nah, saya percaya di balik ini semua memang ada pekerjaan yang tidak terlihat, yaitu pekerjaan kuasa si jahat, saudara, yang berusaha supaya kita tidak mengenal sebuah kebenaran nama Bapa di sorga, Yahweh. Nah, sebenarnya nama Yahweh ini nama yang kudus. Setuju. Kami setuju, saudara. Nah, lalu ada pendapat berkata, orang Yahudi tidak menyebut nama itu, nama Yahweh. YHWH, Yod-He, Vav-He, karena itu nama yang kudus, yang sakral. Bahkan ketika mereka menyebut huruf demi huruf, mereka harus membasuh diri, mereka harus istilahnya wudu, saudara. Iya, karena dianggap itu nama yang suci dan bibir mulut mereka tidak berani untuk menyebutkan nama itu karena dianggap nama yang kudus, saudara. Kami setuju, saudara, nama itu nama yang kudus. Tetapi bukan berarti tidak disebut, bukan? Kalau gitu, kita menyebut nama Yesus. Apakah nama Yesus tidak kudus sehingga kita sering menyebut nama Yesus? Bahkan seringkali kita latah, saudara. Saat kita lupa membawa sebuah barang atau barangnya ketinggalan, lalu kita latah berkata, Yesus, 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 tolong. Iya. Apakah itu berarti tidak menghormati nama Yesus, saudara? Ya, kami menghormati nama Yesus. Nama Yesus disebut karena kita percaya nama Yesus punya kuasa. Amin. Yang sanggup menolong saya, menolong saudara. Tetapi bukan berarti kita tidak menyebut Yahweh. Kalaupun kita menyebut Yahweh, bukan untuk menyebut secara sembarangan seperti layaknya tadi, latah, saudara. Yahweh, Yahweh, kan nggak boleh, saudara. Tetapi Yahweh ini disebut untuk apa? Ketika kita memberitakan Injil misalkan, ketika kita menyampaikan firman Tuhan di gereja, atau di persekutuan doa, atau ketika kita menaikkan pujian, kita memanggil nama itu. Apakah salah, saudara? Saya kira tidak, saudara. Karena nama Yesus ketika ditinggikan, itu mengandung kuasa. Ada kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, saudara. Apakah nama Yahweh tidak boleh disebut karena dianggap kudus? Dua-dua, baik nama Yahweh, nama Yesus, atau Yeshua HaMashiach, itu adalah nama yang kudus, saudara. Ya. Nah, Keluaran 20 ayat 7 mengingatkan, ini Taurat, saudara. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu untuk kesia-siaan, karena Yahweh tidak akan membebaskan orang yang menyebut namanya untuk kesia-siaan. Oke, saudara, kita semua setuju akan hal ini. Imamat 24:16 kembali menegaskan, maka orang yang menghujat nama Yahweh, dia harus dihukum mati. Seluruh jemaat harus melemparinya dengan batu, sebagaimana pengembara demikian penduduk asli. Ketika dia menghujat nama itu, ia harus dihukum mati, saudara. Nah, dengan adanya kedua hukum ini, baik dari Keluaran 20 ayat yang ke-7 maupun dalam Imamat 24 ayat 16, maka segenap kaum Israel tidak berani menyebut nama Yahweh. Dalam keseharian mereka, dalam pertemuan ibadah pun tidak, saudara. Mereka cenderung mengganti nama Yahweh
dengan sebutan yang lain, yaitu sebutan Adonai. Ya, Adonai itu adalah sebuah panggilan untuk kata Tuan, Tuanku, atau Tuhan yang berkuasa. Mereka mengganti kata Yahweh dengan Adonai. Nah, di dalam masa pembuangan di Babel, kehidupan bangsa Israel pada masa pembuangan di Babel, di mana bangsa Israel harus hidup di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan, saudara. Nah, karena itu kehidupan yang penuh dengan penyembahan berhala, mereka menyembah patung, benda-benda yang ada. Mereka tidak lagi memanggil nama Tuhan, apalagi Yahweh, saudara. Nah, inilah yang menjadi pengaruh-pengaruh yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Yahudi di masa-masa pembuangan. Orang-orang Israel di masa-masa pembuangan. Saudara, mereka dilarang untuk memanggil nama Tuhan, nama Bapa juga Yahweh, saudara, saat itu. Sehingga terjadi pemudaran mengenai nama Bapa Yahweh. Selama 70 tahun bangsa Israel hidup di bawah tekanan dan hidup di tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Di Yeremia 25 ayat 11 sampai ayat yang ke-12 di sana dikatakan, dan di mana bangsa Israel harus ikut dan tunduk pada aturan pemerintah saat itu dan mengikuti kepercayaan-kepercayaan bangsa Babel. Nah, kemudian terjadi kawin campur pula. Ini yang menjadi penyebab kenapa memudarnya nama Yahweh. Nah, dalam kehidupan di tengah-tengah bangsa Babel, ada banyak tekanan yang dialami oleh orang-orang Yahudi pada masa pembuangan di Babel saat itu. Membuat mereka memilih perkawinan campur. Nah, perkawinan campur ini tentunya mereka lebih condong mengikuti dalam penyembahan-penyembahan berhala. Nah, seperti mereka kawin campur dengan orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Ammon, orang Moab, saudara, orang Mesir, orang Amori, tercatat dalam Esra, pasal 9 ayat 1. Di kitab Esra, kita melihat kehidupan bangsa Israel yang telah kehilangan adat istiadat dan kemurnian keagamaan mereka, bahkan para imam pun loh, saudara, terlibat kawin campur. Tragis sekali, saudara. Sehingga mereka mulai meninggalkan mezbah Tuhan. Mereka tidak lagi menyembah kepada Tuhan yang benar, Yahweh, saudara. Nah, inilah yang menjadi cerita. Kemudian ada 10 suku Israel yang hilang. Dalam perjalanan bangsa Israel, kita mengetahui bahwa keturunan dari Yakub itu ada 12 anaknya, saudara. Dan 12 anak itu ada 12 suku. Kemudian mempunyai 2 istri dan 2 gundik, maksud saya. Jadi totalnya 4. Ya, 2 istri dan 2 gundik. Nah, dari istri yang bernama Lea melahirkan Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Isakar, Sebulon. Kemudian Rahel melahirkan Yusuf, Benyamin. Nah, lalu gundiknya Bilha melahirkan Dan, nama orang. Dan itu nama orang, saudara. Kemudian Naftali, ya. Lalu gundiknya lagi yang lain bernama Silpa melahirkan Gad dan Asyar. Nah, inilah 12 suku Israel saat itu, saudara. Bangsa Israel melalui 12 suku ini meraih puncak sebuah kekuasaan pada masa pemerintahan Salomo. Nah, setelah peristiwa kematian Raja Salomo, saudara, mulai terjadi perpecahan. Nah, terjadi 2 kubu. Yang satu kerajaan utara disebut kerajaan Israel, yang kerajaan selatan disebut Yehuda, saudara. Nah, Israel memiliki 10 suku. Sementara Yehuda itu cuma suku Yehuda dan Benyamin. Ada 2 suku saja, saudara. Nah, Israel mulai terpecah saat itu, dan kerajaan Israel sendiri berdiri dengan 10 suku. Kerajaan itu yang dimaksud utara, kemudian kerajaan bagian selatan hanya dengan 2 suku yang bergabung. Nah, dalam perjalanan Israel melalui banyaknya peperangan, kerajaan utara ditaklukkan oleh bangsa Assyria dan kekaisaran Assyria, saudara. Nah, ke-10 suku Israel ini ditawan, dipaksa untuk pergi. Orang Yahudi yang sekarang ini, mereka dari keturunan kerajaan Israel bagian selatan, saudara. Nah, bangsa Yahudi, arti Yahudi ini dari kata Yehuda, saudara.
yang akhirnya membentuk sebuah Israel modern sekarang ini dengan hilangnya 10 suku Israel mengakibatkan begitu banyak generasi Israel yang hilang. Bahkan salah satu dari suku itu adalah suku Lewi, saudara. Di mana kita tahu bahwa suku Lewi ini adalah kebanyakan mereka keturunan para imam. Mereka yang memimpin di dalam keagamaan. Pun mereka, saudara, mengalami sesuatu yang tidak kita bayangkan sebelumnya, saudara. Nah, suku Lewi ini adalah suku di mana yang Tuhan tunjuk untuk memimpin, membawa umat Israel menyembah kepada Yahweh. Nah, karena hal-hal semacam ini, saudara, inilah yang menjadi penyebab kenapa memudarnya nama Yahweh. Kehilangan sebuah generasi dalam jumlah yang besar, menghilangkan banyak istiadat dalam bangsa itu. Dan saudara, tentunya ada kaitannya dengan keagamaan mereka. Sehingga mereka mulai tidak lagi menyebut nama Tuhan yang benar, nama Yahweh, saudara. Nah, sekarang kita kembali membahas tentang penerjemahan. Adanya penerjemahan yang keliru. Saudara, tidak bisa dipungkiri bahwa bangsa Indonesia ini memiliki ratusan tahun, bahkan sudah berabad-abad kekristenan di Indonesia ini. Mereka sudah menyebut selama ini nama Bapa, yaitu dengan sebutan Allah, saudara. Ya, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, saudara. Itu yang seringkali terjadi, saudara. Nah, ini diakibatkan karena sebuah penerjemahan yang salah. Ya, waktu dalam bahasa Jerman, kitab Bible dalam bahasa Jerman diterjemahkan ke Indonesia, saudara, yang menerjemahkan adalah seorang ahli bahasa yang berlatar belakang beragama Muslim saat itu, saudara. Sehingga ketika menemukan kata Yahweh, kata Elohim, ya, mereka mengalami kebingungan dan mengganti dengan sebutan Yahweh, saudara. Nah, perbedaan penerjemahan yang benar dan yang salah, saudara. Ya, jadi saudara sendiri yang nanti akan memastikan benar atau salahnya. Ada dua versi, ya, kita dua-duanya pakai bahasa Indonesia saja, saudara. Kalau kita lihat dalam Kejadian 4 ayat 26, saudara. Kejadian 4 ayat 26 dikatakan demikian. Saya bacakan bagi setiap saudara, Kejadian 4 ayat 26. Bagi Set lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Enos. Sejak saat itu orang mulai memanggil nama Yahweh. Ini Bible Indonesian Modern Bible, versi Indonesian Modern Bible, saudara. Lalu kalau kita melihat dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, LHI, saudara, di dalam ayat yang sama, Kejadian 4 ayat 26, dikatakan gini, saudara. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamai Enos. Waktu itulah orang memulai memanggil nama Tuhan. Ya, dalam bahasa asli menggunakan kata YHWH, Yod-He-Vav-He, tetapi di dalam LHI diterjemahkan sebagai Tuhan, huruf kapital semua, Tuhan, saudara. Sementara orang Kristen secara umum mengetahui, memahami kata Tuhan itu sebagai sebutan. Nah, Yahweh, YHWH, saudara, ini adalah personal name, sebuah nama, bukan sebutan. Nah, seolah-olah terjadi pergeseran. Ya. Kemudian kayak kita lihat Keluaran 3 ayat 15. Keluaran pasal 3 ayat 15 dikatakan demikian, ini versi Indonesian Modern Bible, IMB. Dikatakan gini, saudara. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan wanita itu, antara keturunanmu dengan keturunannya, ia akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, saudara perhatikan, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan. Saudara perhatikan, Tuhan. Padahal terjemahan aslinya memakai kata Yahweh. Tuhan, ada kata Allah, nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun.
Ya, dengan adanya kekeliruan pada penerjemahan ini, maka kekristenan di Indonesia tidak lagi mengenal nama Bapa adalah Yahweh, saudara. Ya, jadi inilah salah satu penyebab yang terjadi karena adanya terjemahan yang keliru. Bible kita tidak pernah salah, inerensi, saudara. Ketidakbersalahan Bible. Tetapi terjemahannya yang seringkali salah. Ya, jadi kita perlu belajar ketika kita mendalami firman Tuhan, saudara usahakan bukan hanya percaya pada satu terjemahan. Kalau malah saudara bisa menguasai bahasa Ibrani Yunani jauh lebih oke, saudara. Nah, saudara, inilah yang menjadi penyebab kenapa kekristenan Indonesia mengalami pergeseran, tidak mengenal nama Bapa Yahweh. Bahkan mereka yang memanggil, menyebut nama Bapa adalah Yahweh dianggap sesat, dianggap keliru, dianggap salah. Padahal mereka sendiri tidak mengetahui tentang apa yang sebenarnya di dalam Bible original. Mereka telah mempercayai pengajaran yang turun-temurun dalam kekristenan Indonesia, saudara. Nah, kekristenan Indonesia tidak mengenal nama Bapa yang sesungguhnya, sehingga masyarakat menganggap asing tentang nama Bapa adalah Yahweh, saudara. Nah, memakai nama Bapa ini dan mengumandangkan nama Bapa Yahweh ini kerap kali disalah mengerti oleh kelompok tertentu. Memang ada orang-orang yang memanggil nama Bapa Yahweh, mereka pernah melakukan kesalahan di masa lalu, saudara. Ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan sehingga ini berakibat bahwa aliran Yahweh itu salah. Ya, padahal tidak semua demikian, saudara. Yahweisme, ya, ada yang menyebut gereja YHS itu adalah Yahweisme, saudara. Padahal tidak. Gereja YHS tidak beraliran Yahweisme. Saudara tahu Yahweisme itu apa? Yahweisme itu adalah lebih meninggikan Yahweh daripada Yesus. Sementara di gereja YHS punya 3 pilar. Yang pertama, bahwa nama Bapa Yahweh. Kemudian Yesus Kristus yang menjadi pusat penyembahan. Nah, ini saudara perhatikan. Terus yang dikabarkan, yang disampaikan, Injil pemberitaan firman Tuhan adalah Injil anugerah dan kebenaran. Grace and truth, saudara. Nah, saudara, seringkali dianggap sesat, is okay. Yesus pun dianggap sesat ketika di hadapan para orang Farisi ahli Taurat, saudara. Dianggap salah. Nggak apa-apa, saudara. Yang penting kita berpegang pada firman Tuhan, pada Bible. Nah, dengan adanya penggunaan nama Bapa Yahweh ini, para pemimpin gereja juga seringkali mengalami ketakutan. Padahal mereka tahu loh. Mereka tahu kebenaran bahwa nama Bapa yang sebenarnya adalah Yahweh. Tetapi mayoritas gereja, pemimpin gereja di Indonesia, mereka takut, saudara. Takut kehilangan jemaat ketika mereka memahami nama Bapa adalah Yahweh. Mereka menyampaikan kepada jemaatnya bahwa tidak lagi menyebut Allah, mereka menyebut Yahweh. Para pemimpin gereja kerap kali mengalami ketakutan. Takut kehilangan jemaatnya, saudara. Berpindah ke gereja lain, otomatis apa yang diterima, apa yang didapat juga berkurang, saudara. Nah, ini yang menjadi ketakutan-ketakutan. Padahal mereka sedang mengabaikan kebenaran. Ketakutan mereka akan hal-hal yang materi, akan hal-hal yang jasmani, mereka lebih condong ke sana. Padahal nilai kebenarannya diabaikan. Salah, saudara. Kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah takut, saudara, akan apapun ketika kita menyampaikan firman Tuhan. Amin. Yesus saja dimusuhi, Yesus saja dibenci, Yesus saja difitnah, Yesus saja dipersalahkan, saudara. It's okay. Ya, selagi kita masih berpegang pada firman Tuhan, orang boleh menyalahkan kita, tidak apa-apa, saudara. Nah, kalimat ini bukan kalimat sebuah pembelaan, tetapi sebuah hal bagaimana coba kita mengevaluasi diri kita masing-masing. Kalau kita belajar sesuatu, saudara, jangan pernah memihak terlebih dahulu. Cobalah kita netral. Seperti ibarat persneling pada sebuah mobil.
Kan ada gigi 1, ada gigi 2, ada gigi 3, gigi 4, gigi 5, gigi atret, ya, undur maksud saya. Nah, jangan memihak pada satu gigi, tetapi berusahalah di posisi netral, saudara. Sehingga ketika ada pengajaran yang kita terima, kita di posisi netral, kita bisa mencerna dengan baik. Kita bisa menimbang dengan baik. Kemudian baru memutuskan apakah ini benar, apakah salah, kita mau memihak yang mana, saudara, baru memutuskan. Tapi berusahalah pada posisi netral ketika saudara sedang belajar sesuatu yang baru. Nah, ini menjadi sebuah nasihat. Sekarang menyebut nama Yahweh. Nah, untuk memahami sanggahan yang berkata bahwa nama Yahweh tidak bisa diucapkan, tidak bisa dipelajari dengan sederhana, dalam penulisan nama Yahweh yang dikenal dengan sebutan tetragrammaton, ya, dari kata tetra itu 4, grama itu artinya kata, ton itu artinya bunyi, nada, saudara. Nah, jadi tetragrammaton ini berarti 4 kata yang bisa dibunyikan dan dilafalkan. Ya, 4 kata yang bisa dibunyikan dan dilafalkan. Dalam terjemahan ini kita akan memahami bahwa kata YHWH itu bukanlah nama yang tidak bisa diucapkan atau tidak bisa dibaca, saudara. Karena itu adalah nama yang bisa disebutkan. Bahkan dari apa yang sudah kita pelajari di atas sebelumnya, Bapa sendiri menyatakan bahwa namanya untuk kita ingat, kita sembah di kehidupan kita sebagai orang-orang percaya kepada Dia, saudara. Nah, banyak orang berkata nama ini tidak bisa diucapkan, tidak bisa dibaca, tidak memiliki arti, tapi pada dasarnya memang huruf Ibrani adalah huruf mati semua, saudara. Ya. Kenapa? Kata Daud pada dalam bahasa Indonesia kita tahunya Daud, saudara. Kenapa bisa dibunyikan, saudara? Sementara YHWH tidak bisa dibunyikan dengan bunyi Yahweh. Nah, ini adalah hal-hal yang sulit, ya. Tetapi bukan berarti tidak bisa dipelajari, saudara. Bagi kaum Yahudi yang telah merantau atau diaspora selama masa pembuangan, yaitu generasi baru yang telah kita pelajari yang tersebar di berbagai tempat di daerah di luar Yahudi dalam bahasa Ibrani yang mulai tercampur dengan kebudayaan lain, bagi mereka mungkin sulit untuk membaca nama YHWH. Bahkan mungkin mereka tidak dapat mengartikan karena lamanya mereka berada di lingkungan luar atau diaspora di kalangan Yahudi, saudara. Sehingga kebudayaan luar sangat mempengaruhi mereka, kebudayaan luar sangat mempengaruhi mereka. Itu yang terjadi sebagai contoh di dalam bahasa Indonesia. Penulisan YTH, ya, yang terhormat, kan singkat dalam surat Y kapital, T huruf kecil, H huruf kecil, kemudian diakhiri titik pada singkatan. Kenapa? Orang tahu bahwa itu artinya yang terhormat. Nah, mungkin bagi orang Belanda tidak tahu, saudara. Tapi bagi orang Indonesia pasti tahu. Ya, untuk mengejanya dan apa artinya, karena semua huruf mati. Semua huruf mati, YTH semua huruf mati. Tapi kenapa bisa dibaca yang terhormat? Nah, bagi orang di luar Indonesia, orang Belanda, orang Amerika, orang Jerman, mungkin nggak tahu artinya, tapi bagi orang Indonesia pasti tahu artinya, saudara. Ya, jadi dalam hal ini kita bisa mempelajari dengan baik bahwa ternyata YHWH itu bisa dibunyikan, yaitu dengan sebutan Yahweh. Lalu Yahweh dalam PB. Nah, ini seringkali menjadi pertanyaan, di mana ada kata Yahweh dalam Perjanjian Baru. Nah, kita tentunya ingat bagaimana kitab Perjanjian Lama menceritakan kuasa karya penebusan penyelamatan Yahweh, menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan, dari keadaan yang berbahaya. Saudara, Tuhan menuntun bangsa Israel dengan tiang awan, tiang api. Dengan cara yang sama pula di dalam kitab Perjanjian Baru, Tuhan juga melihat bagaimana Mesias, yaitu Yesus Kristus, digambarkan turut campur tangan menyelamatkan bangsa pilihan Yahweh dalam situasi yang mengancam mereka, saudara. Nah,
Di dalam perjanjian lama muncul kata YHWH, Yahweh, saudara. Perjanjian baru tidak muncul Yahweh. Nah, tetapi sosok Yesus itulah Yahweh yang menjadi manusia, itu adalah Yesus itu, saudara. Jadi Yesus itu adalah Yahweh menjadi manusia. Yahweh menjadi Yeshua HaMashiach. Disebut Yahweh yang menjadi manusia adalah Yeshua HaMashiach, atau yang kita kenal dengan Yesus Kristus, saudara. Di sini, saudara, kalau di dalam PL kita melihat Yahweh membebaskan umat pilihan dari bangsa Mesir, dilambangkan sebagai perbudakan, dilambangkan sebagai penderitaan, dilambangkan sebagai dosa. Saudara, maka di dalam PB Yesus Kristus juga melalui karya salib telah menyelamatkan bangsa pilihannya dari perbudakan, dari dosa. Saudara, untuk apa? Supaya mengalami kemerdekaan. Ya. Dalam penyaliban Yesus Kristus, Bapa Yahweh menyatakan dirinya pada salib tersebut tidak disadari oleh banyak orang Kristen, saudara. Dalam proses penyaliban Yesus, sebenarnya disitulah Yahweh sedang menyatakan dirinya, menyatakan namanya. Saudara, waktu Yesus disalib, saudara, di atas kayu salib Yesus tertulis kata INRI waktu disalib. Saudara, kata INRI ini, saudara, ya, kalau kita lihat di dalam bahasa Latin, singkatan dari Yesus, N, Nazarenus, R, Rex, lalu Yudaeorun, disingkat INRI, itu dalam bahasa Latin. Kemudian kalau kita terjemahkan dalam bahasa Yunani dari kata INRI, yaitu kita akan menemukan Yesus ho Nosaraios ho Basileus ton loidaion. Saudara, artinya Yesus, ya, Kristus, Raja orang Yahudi. Ayo kita lihat dalam bahasa Ibrani sekarang. Ibrani, kata INRI, saudara perhatikan. Tadi kan INRI, ya, dibaca Euseus. Yang dalam bahasa Ibrani Yeshua. Yesus dalam bahasa Ibrani adalah Yeshua, Y. Saudara perhatikan, awalannya dalam bahasa Ibrani Y, Yeshua. Kemudian INRI tadi N, Nazarenus. Dalam bahasa Ibrani memakai kata Hanatsrim, H. Kita menemukan dari Y, lalu kita menemukan H, saudara, YH. Kemudian Rex, ya, dalam bahasa Ibrani Wamelek, W, YH, W. Kemudian Iudareun, saudara, Iudareun, saudara, di dalam INRI tadi I, terakhir kan INRI, I terakhir diterjemahkan dalam bahasa Ibrani Hayehudim, Yahudi, saudara. Ya, jadi kalau disingkat huruf depannya Y, H, W, H, Y, H, W, H, saudara. Yaitu Yeshua, Hanatsrim, Wamelek, H, Yehudim, saudara. Tanpa kita sadari, sebenarnya ketika kita membaca tulisan INRI, sementara kita mengenal bahwa nama Bapa itu adalah Yahweh, YHWH. Tulisan Yahweh ditulis menggunakan abjad Ibrani yang mempunyai arti Yod. Yod itu tangan, saudara. Ya, Yod. Lalu He, YH, He. He itu artinya lihatlah, saudara. Tadi Yod tangan, He itu lihatlah. Lalu Vav, ya, atau Waw. YHW, ya, dibaca Vav, saudara. Itu paku. Kemudian He, He itu lihatlah. Jadi kalau diterjemahkan secara keseluruhan, YHWH itu artinya lihatlah tangan terbuka, lihatlah pakunya, saudara. Lihatlah tangan terbuka, lihatlah pakunya. Wow. Secara teologi artinya dialah Yesus Kristus yang disalibkan. Ya. Nah,
Yohanes 20 ayat 25 dikatakan, lalu murid-murid yang lain berkata kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Namun dia berkata kepada mereka, jika aku tidak melihat tanda paku di kedua tangannya dan mencucukkan jariku ke dalam tanda paku itu, serta mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sekali-kali tidak percaya. Siapa yang berkata demikian, saudara? Muridnya yang bernama Thomas, saudara. Nah, ternyata di dalam kata Inri itu mengandung Yahweh, YHWH, saudara. Lalu kita lihat doa Bapa kami sekarang. Ayo, ayatnya di Matius 6 ayat yang ke-9. Dikatakan apa? Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ternyata Yesus sendiri mengajarkan para murid doa Bapa kami, saudara. Nah, di dalam doa Bapa kami dikatakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ternyata Bapa itu punya nama, saudara. Siapa namanya? Yahweh, saudara. Ya, jadi Yesaya 64 ayat 8 dikatakan, namun sekarang ya Yahweh, engkaulah Bapa kami. Kami adalah tanah liat dan engkaulah penjunan kami, dan kami semua adalah karya tanganmu, saudara. Nama Bapa yang Yesus ajarkan di dalam doa Bapa kami yang dimaksud adalah Yod-He-Vav-He, YHWH, Yahweh. Nah, mengapa Yesus mengajarkan doa Bapa kami? Pertanyaannya. Mengapa Yesus mengajarkan doa Bapa kami? Nah, di sini Yesus tidak melupakan ketetapan firman Tuhan, sehingga Yesus pun menerapkan kembali apa yang telah lama dilupakan, apa yang telah lama hilang, saudara, bahkan ditinggalkan oleh bangsa Israel, bangsa Yahudi, yaitu berkaitan dengan nama Bapa Yahweh. Keluaran 3 ayat 15 dikatakan demikian, itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku turun-temurun. Wow, saudara, itu doa Bapa kami. Ayo kita lihat lagi mengenai Yesus Kristus, apakah adalah Yahweh, YHWH. Yesus Kristus adalah Yahweh. Apakah benar, saudara? Yesus adalah Yahweh sendiri. Saya mau katakan bahwa Yesus itu adalah Yahweh sendiri. Yesus berkata, aku di dalam Bapa Yahweh, Bapa Yahweh di dalam Yesus. Yesus pernah berkata demikian, saudara. Yesus juga berkata bahwa apabila kita melihat Yesus, kita telah melihat Bapa Yahweh yang telah mengutus aku. Dari semua perkataan itu, kita dapat menyimpulkan bahwa Yesus itulah Yahweh. Benar atau salah, saudara? Ya. Nama Yesus dan nama Yahweh adalah satu kesatuan, dan nama itu nama yang berkuasa. Yoel 2 ayat 32, dan akan terjadi setiap orang yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Karena di Gunung Sion dan di Yerusalem akan terjadi keselamatan sebagaimana yang Yahweh firmankan. Dan dari yang tersisa yang sedang Yahweh panggil. Saudara, di Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan apa? Dan keselamatan tidak ada pada siapapun yang lain, karena di kolong langit ini tidak ada nama lain yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Amin, saudara. Ayo kita lihat di Yohanes 8 ayat 58 dikatakan apa, saudara? Yohanes 8 ayat 58, Yesua berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham ada, aku ada. Wah, sebelum Abraham ada, aku ada. Yesua. Ya, ini membuktikan bahwa Yesua atau Yesus itu adalah Yahweh. Filipi 2 ayat 10 sampai ayat 11, supaya di dalam nama Yesua setiap lutut yang surgawi dan duniawi dan yang di bawah bumi akan bertelut, dan setiap lidah mengaku bahwa Yesua HaMasyiah adalah Tuhan bagi kemuliaan Elohim Bapa. Nah, Kolose sekarang pasal 2 ayat 9 dikatakan apa? Sebab di dalam dialah berdiam seluruh kepenuhan keilahian secara lahiriah. Yohanes 4 ayat 25 sampai ayat 26 dikatakan apa lagi? Wanita itu berkata kepadanya, aku tahu bahwa Mesias yang disebut HaMasyiah sudah datang. Pada waktu dia itu datang, dia memberitakan kepada kami segala sesuatu. Yesua berkata kepadanya, akulah dia yang sedang berbicara kepadamu, saudara.
Ini peristiwa Yesus dengan siapa saudara? Wanita Samaria. Yohanes 1 ayat 1. Kemudian ayat 14 juga dikatakan gini, pada awalnya adalah firman dan firman itu ada bersama Elohim, firman itu adalah Elohim. Dan firman itu sudah menjadi daging berdiam di dalam kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai yang tunggal dari Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Wow. Yohanes sekarang ayat 20, ayat 27 sampai ayat 29. Saya bacakan, lalu dia Yesus berkata kepada Thomas, ulurkanlah jarimu ke sini, lihatlah kedua tanganku, dan ulurkanlah tanganmu, cucukkanlah ke dalam lambungku, dan janganlah menjadi tidak percaya, tetapi percaya. Dan Thomas menjawab berkata kepadanya, Tuanku, Elohimku. Yesua berkata kepadanya, hai Thomas, karena engkau telah melihat aku, engkau telah percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, tetapi percaya. Amin. Itu adalah saudara, tidak melihat, tapi percaya. Nah, Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita, dan pemerintahan ada di pundaknya. Namanya disebut ajaib, penasehat, Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara, jadi Elohim. Nubuatan tentang kelahiran Yesus. Yesus pun disebut sebagai Bapa yang kekal. Berarti Yesus dengan Yahweh itu sama, saudara. Ya. Lalu 2 Korintus 5 ayat 21, sebab dia yang tidak mengenal dosa, demi kita, dia telah menjadi dosa, supaya kita dapat menjadi kebenaran Elohim di dalam dia. Nah, sekarang sudah jelas bahwa nama Yesus itu adalah Yahweh sendiri, saudara. Nah, sekarang kita melihat nama Yesus Kristus. Nama Yesus Kristus, dari apa yang kita pelajari, kita mengerti bahwa Yesus Kristus berasal dari kata Yehosua. Nama Yesus itu dari Ibrani Yehosua, saudara. Nah, Yehosua itu memiliki dua suku kata, yaitu dari kata YHWH dan Yasyah. Yasyah. YHWH yang artinya nama pribadi Bapa, dan Yasyah, yaitu menyelamatkan, Bapa yang menyelamatkan. Jadi Yesua itu artinya Bapa Yahweh yang menyelamatkan, saudara. Ya, jadi nama Yesus sendiri itu mengandung nama Bapa Yahweh di balik nama Yesus sendiri, saudara. Nah, sekarang pertanyaannya, haruskah kita mempertahankan nama Allah? Oh iya, kan kita memanggil Allah, tapi tetap terjadi mujizat, saudara. Ya, itu bukan sebuah standar. Mujizat bukanlah sebuah standar kebenaran. Ya, jadi kebenarannya adalah firman Tuhan. Kalau gara-gara cuma nama Allah, lalu orang itu sembuh, bukankah selama ini kita mendoakan di dalam nama Yesus? Dalam nama Yesus sembuh, bukan nama Allah yang menyembuhkan, tapi nama Yesus yang menyembuhkan, saudara. Nah, karena itu, saudara, kalau kita bertahan dengan nama Allah, saudara, lalu kita mengatakan bahwa di balik nama Allah pun terjadi mujizat kesembuhan, itu bukan sebuah ukuran sebagai tolak ukur. Berkat kekayaan bukan tolak ukur. Oh, memanggil Allah kok aku diberkati, aku kaya kok karena aku memanggil Allah. Itu bukan sebuah ukuran, saudara. Tetapi kita kembali kepada sebuah kebenaran. Ya, mungkin ada juga yang berkata, selama ini kita memanggil berdoa dalam nama Allah, alami banyak tanda-tanda mujizat, saudara. Nah, itu bukan sebuah kebenaran. Kebenaran tidak pernah diukur dari kesembuhan dan mujizat. Ya, sekali lagi, kebenaran tidak pernah diukur dari berkat materi, kebenaran tidak pernah diukur dari mujizat, kesembuhan, saudara. Nah, karena itu Mazmur 102 ayat 13 dikatakan Yahweh mau namanya disebutkan secara turun-temurun, bukan diubah dengan sesembahan lain karena sebuah sejarah atau tradisi di dunia, saudara. Karena itu biarlah setiap saudara tidak menyebut lagi kata Allah, tapi mengenal bahwa nama Bapa sesungguhnya adalah Yahweh. Panggilan nama Yahweh, bukan nama yang lain, saudara. Nah,
Saudara mungkin berkata gini, oh nggak apa-apa kok, kita menyebut Allah. Tapi kan Tuhan tahu maksud kita, hati kita. Jadi maksud Allah dengan bibir mulut kita, hati kita kan kepada Yesua, kepada Yesus Kristus yang dimaksud. Tidak menyembah Tuhannya orang Muslim kok. Biarlah kita belajar menghargai satu dengan yang lain. Kalau itu punyanya orang Muslim, Tuhannya orang Muslim, kita kembalikan, kita menghormati, kita menghargai nama Tuhan mereka. Tetapi kita, saudara, saya dan saudara, kita juga menghormati bahwa nama Bapa adalah Yahweh. Nah, Yeremia 3 ayat yang ketiga dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Untuk bisa memahami ayat ini, kepada siapa kita berseru memanggil nama Tuhan pencipta langit dan bumi, maka kita bisa membaca di ayat sebelumnya, saudara. Yeremia 33 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Dikatakan gini, saudara, datanglah firman Yahweh untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Bunyinya, ayat yang kedua, beginilah firman Yahweh yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkan Yahweh, ialah namanya. Jadi ayat yang ketiga yang kita baca mengarah kepada nama Yahweh, yang artinya saat kita berseru, berdoa, memuji, menyembah, beribadah, kita harus memfokuskan hidup kita kepada Yahweh. Karena kita sebagai orang yang percaya yang telah mengerti kebenaran ini, baiklah kita hidup melakukan kebenaran ini. Amin. Saudara, nah, kita bisa belajar dari hal ini bahwa sebenarnya memang tidak salah ketika kita memanggil nama Bapa kita adalah Yahweh, karena ini adalah kebenaran firman Tuhan. The original Bible mengatakan nama Bapa di surga adalah Yahweh, bukan Allah. Ya, satu kata tidak bisa menjadi dua arti bercabang. Tidak bisa, saudara. Allah adalah nama. Allah itu adalah personal name. Dan itu kepunyaan saudara kita yang Muslim. Saudara, kita menghargai, kita menghormati nama Tuhan mereka. Nggak usah kita pakai lagi, saudara. Kita kembalikan. Nah, kita kembali kepada Bible, sebab kebenaran itu berasal dari orang Yahudi. Ya, jadi kita melihat bahwa latar belakang firman Tuhan semua dari orang Yahudi, Ibrani, saudara. Nah, kita kembali dalam bahasa Ibrani, yaitu Yod-He, Vav-He, YHWH, saudara. Seringkali dalam kekristenan pada umumnya kita menemukan sebutan Allah, saudara. Padahal dalam terjemahan aslinya mengatakan Elohim. Elohim, bukan Al, saudara. Jadi Al berasal dari Arab, El itu dari bahasa Ibrani. Nah, kita berasal dari Ibrani. Kekristenan berasal dari Ibrani, saudara. Yuk, kita sama-sama belajar hari ini. Biarlah kita saling menghargai satu dengan yang lain. Hormati Tuhannya orang Muslim. Kita kembalikan kepada orang Muslim. Ya, dan kita sendiri juga berpegang pada firman Tuhan. Nama Bapa di surga adalah Yahweh. Yahweh yang menjadi manusia adalah Yesua HaMashiach, Yesus Kristus yang menyelamatkan saya dan saudara. Mulai hari ini kita percaya bahwa kita adalah orang yang sudah dibenarkan, orang yang sudah dimerdekakan. Kita tidak lagi mau dibelenggu oleh kesalahan-kesalahan di masa lalu. Kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Saudara, kita mendapatkan wahyu, pencerahan dari Tuhan, progressive revelation, sehingga kita mengenal hari ini. Kita bersyukur bahwa nama Bapa kita di surga adalah Yahweh, bukan Allah. Puji nama Tuhan, biarlah lewat pelajaran School of Success pada hari ini menguatkan setiap kita. Bila ada pertanyaan, silakan menghubungi kami di 081 944 250 555. Ya, sekali lagi 081 944 250 555. Terima kasih buat kepercayaan saudara kepada kami untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini.
biarlah Tuhan sendiri yang bekerja dalam kehidupan saudara, yang memampukan saudara untuk mengerti, memahami. Memang jujur ketika belajar tentang firman Tuhan tidak mudah untuk kita bisa langsung menerimanya saudara. Biarlah hikmat Tuhan, tuntunan Tuhan yang membukakan kepada kita sehingga kita tetap percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.